Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i shalihin sunnah syaikhul qadir al-jilani sunnah amba'ina wa umatina jajjadatina wa masyikhina wa sunnah amatil mustahidin minal mufassirin wal muhaddithin wal ulama'il amilina bi'ilmihim wa sunnah muassis min ahmadil ulama wa liqada'i hajatina wa hajati aba'ina wa hajati umatina hajatil muslimin wal muslimat urusan ila hadal musannifatul kitab al-muqtafafat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amidana fid dharain amin. Para jamaah, bentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Tetap seperti biasanya mengawali bulan kita menunggu nanti hasil ru'yatul hilal yang akan dilakukan oleh PBNU. Tentu beberapa tahun terakhir ini, mungkin sekitar pasca reformasi ini, dalam penentuan awal bulan NU metodenya sama dengan pemerintah. Jadi hampir dipastikan metode yang dipakai oleh pemerintah melalui Menteri Agama itu hampir sama dengan yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama. Prediksi-prediksi kapan satu Ramadan itu sudah kelihatan. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 11 Maret, NU menunggu hasil ru'yah, bisa jadi tanggal 11, bisa jadi tanggal 12. Kalau di tanggal itu, di tanggal 29 Sya'ban atau 29 Ruwah, hilal tidak terlihat, maka Ramadan akan jatuh pada tanggal 12. Kayaknya yang ini. Jadi hasil perhitungan hisab, karena ketinggian hilal itu rendah, maka kemungkinan besar hilal tidak terlihat. Apalagi sekarang didukung oleh cuaca yang sangat mendung, ya, satu sisi ketinggian hilal itu hanya rendah, maka kemungkinan kecil. Jadi masuk kategori tidak imkan ru'yah, tidak memungkinkan untuk diru'yah. Jadi ru'yahnya kemungkinan besar gagal. Ini kalau panjenengan ingin tahu kenapa alasan-alasannya begitu. Kecuali kalau kita nerek unta sepo jari NU ngono tok gak apa-apa wis. Tapi orang awam biasanya lek poso milih sing keri. Nggih, seneng hene. Mungkin lek riyaya milih sing dhisik. Iku sing penak ngoten ae, Mas. Biasanya puasa itu perbedaan pendapat masalah puasa enggak jadi soal. Enggak jadi masalah, enggak ada pertengkaran, gegeran, salah paham, enggak ada. Cuman nanti ketika Syawal itu yang biasanya. Nah, memang teknologi semakin canggih. Banyak kalangan tokoh-tokoh kita yang mengerti, memahami ilmu astronom, falak, sehingga prediksi-prediksi itu bisa dilihat, dan selama ini selalu terbukti. Wong kok hilal, wong politiknya suarane calon wis kena diprediksi. Ya, kurang sakti apa manusia zaman sekarang itu.
Jadi ada kemungkinan besar hilal tidak akan terlihat. Nah itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, persiapan menghadapi Ramadan. Tradisi orang NU biasanya ada kegiatan yang namanya apa niku? Apa ya? Megengan, unggahan lagi. Unggahan itu nggih. Ini kelompok-kelompok sebelah ini banyak yang menolak, nggak ada dasarnya. Wis gak apa-apa masuk gak ada kanok dasarnya, wong isine megengan ya selamatan. Ya selamatan itu apa eleke? Selamatan itu isinya sedekah, terus dan ziarah kepada arwah-arwah. Makanya orang Jawa bilang bulan Sya'ban itu dinamakan bulan ruah. Ruah itu diambil dari kata arwah. Karena orang-orang dulu itu kalau mau masuk bulan Ramadan pada ziarah kepada arwah-arwah. Arwahnya siapa ya? Arwahnya keluarganya sendiri. Maka bulan-bulan ziarah kepada arwah-arwah, orang Jawa langsung menamakan bulan arwah. Itu ya. Itu tradisi yang sangat bagus. Ya kalau ditelusuri dalilnya ya ada saja secara implisit. Laman farika bituhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Bunga itu kan diwujudkan dalam bentuk selamatan-selamatan, metri-metri, megengan. Itu sebagai wujud kegembiraan umat Islam ketika akan kedatangan tamu bulan suci Ramadan. Malah orang itu kalau mau masuk Ramadan mengadakno pengajian, mendatangkan mubalik, mendatangkan kiai untuk menyampaikan banyak mauidhah. Walaupun kadang yono ketua panitiane menyambut bulan suci Ramadan, yo dondonge wae Ramadan ora poso. Niku nggih. Pun. Baik, kita masuk ke kitab Insya Allah halaman 29. Nggih. Napa saderenge? Adzan ini. Nggih, halaman 29. Napa saderenge? Lali. Pundi? Langgih halaman 29. Nggih. Ya, mirengaken adzan riyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wujubut taklidi dalam kurung at-tamadhab, tamadhaba ya tamadhabu tamadhuban, bermadhab. Kewajiban untuk taklid. Taklid itu norok buntek, ngikuti pendapat ulama tanpa mengetahui alasan dan dasar-dasar hukumnya. Pokoknya melok, itu namanya taklid ya. Tingkatan manusia itu ada 3. Yang paling tinggi mujtahid. Mujtahid itu pencipta hukum, pembuat. Mujtahid pun masih terbagi-bagi. Mujtahid paling tinggi mujtahid mustaqil, yang berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh pikiran orang lain. Ulama sedunia telah sepakat dari dulu sampai sekarang bahwa mujtahid mutlak atau mustaqil itu hanya 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Di bawahnya itu bukan mujtahid telak. Nah, ini tidak saya sampaikan secara rinci. Tingkatan pertama mujtahid. Tingkatan kedua mutabik atau tabik. Tabik itu orang yang mengikuti ulama tapi mengetahui dasar-dasarnya, tapi mengetahui dalil-dalilnya. Ini diharapkan kita ini paling tidak masuk kepada tingkat yang kedua. Berarti tidak hanya sekedar norok buntek, tapi tetap ikut ulama. Ikut ulama tapi mengerti alasan-alasannya. Tingkat yang paling rendah muqallid atau taklid. Taklid ini mengikuti tanpa mengetahui dasar. Harapannya kita masuk pada tingkatan yang kedua, tapi walaupun ini juga butuh waktu, butuh proses, butuh belajar yang mendalam itu. Contoh, ya contoh aja sudah. Selama ini kita berwudu, ya rukun-rukun yang kita lakukan itu apa saja? Oke, misalkan dimulai dari niat, kemudian basuh wajah, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian apa? Ya, membasuh tangan, kedua tangan, mengusap sebagian kepala, baru kemudian kaki, dan yang terakhir adalah tartib 6. Lah kita ngikuti 6 itu ngikuti siapa? Itu ngikuti Imam Syafi'i. Kalau di dalam Al-Quran dalilnya wudhu itu hanya 4. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, ya. Terus
wa arjulakum. Hanya 4 itu. Yang namanya wudhu itu ya hanya wajah, kedua tangan, kepala, kaki, hanya 4 itu. Di Al-Quran hanya itu. Tapi ijtihadnya Imam Syafi'i ditambahi 2. Di awal ditambahi niat, di akhir ditambahi tartib. Itu ijtihadnya Imam Syafi'i. Kenapa ditambahi niat? Karena berdasar hadis Nabi, semua perbuatan itu harus didasari dengan niat. Kalau tidak didasari dengan niat menyebabkan tidak sah. Innamal a'malu binniyat. Di akhir Imam Syafi'i pun juga begitu menambahi tartib. Tartib itu harus urut setelah 1, 2, 3, tidak boleh macam. Imam Syafi'i rukun wudhu itu 6. Kalau Imam Hanafi 4 itu ya nyel seperti di Al-Quran itu. Karena niat itu tidak dianggap sebagai sebuah rukun. Niat itu tidak dianggap sebagai sebuah keharusan, kata Imam Hanafi. Yes, pokok orang itu wudhu 4 organ tubuh anggota wudhu yang dilakukan yaitu sudah sah. Terus enggak mengharuskan tartib. Kalau Imam Malik 8. Jadi 4, 6. Dari 6 ditambah 2 lagi oleh Imam Malik menjadi 8. Apa tambahan yang 2? Abdalku, gosok-gosok. Jadi versinya Imam Malik itu wudhu itu ketika membasuh anggota wudhu itu harus digosok-gosok. Istilahnya cor pesantren metelaki. Jadi agak ditekan-tekan begitu. Kalau nggak digosok-gosok nggak sah. Yang kedua mualah, menyegerakan. Kalau Imam Syafi'i menyegerakan itu masuk dalam kategori sunnah. Nah, kita mengetahui itu para jamaah bahwa kita wudhu selama ini yang kita lakukan, kita paham bahwa ini rukun wudhu, yang ini sunnah, basuhan usapan kuping itu sunnah, berarti kita ngerti dasarnya. Berarti dalam bab wudhu kita sudah masuk kategori apik. Tapi kalau kita nggak ngerti belas alasan is pokoknya wudhu, apa cari guru, apa cari kiai, derek kiai, itu namanya taklid. Dan di dunia ini kita tidak dilepaskan dari 3 macam kelompok ini. Orang nggak akan dipaksa kalau kelasmu kolid taklid dipaksa untuk menjadi mujtahid ya tidak bisa. Kemampuan manusia itu beda-beda. Maka kelompok-kelompok sebelah itu mengharuskan orang harus kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu mustahil, tidak mungkin. Diakui atau tidak, di dunia ini orang alim dengan orang jahil lebih banyak mana? Lebih banyak yang jahil. Orang khusus dengan orang awam lebih banyak mana? Lebih banyak yang awam. Bila orang awam dituntut untuk ke Quran hadis, bukan iso. Andaikan dipaksakan tetap tidak bisa. Yang muncul adalah akhirnya ya metesek-metesek itu, kemelindi-kemelindi itu. Nah, di NU diajarkan orang itu harus berangkat dari strata yang paling bawah, taklid dulu. Makanya tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah termasuk Imam Ghazali, taklid itu hukumnya wajib bagi orang awam, wajib. Ya, termasuk tokoh-tokoh fikih yang bermadzhab Syafi'i itu wajib hukumnya bertaklid kepada para ulama bagi orang awam. Ya. Nah, kalau bisa diusahakan meningkat ke tingkat tabik, mengikuti tapi mengetahui dasar-dasarnya. Tinggal kula kali jenengan wis mulai mlebu ndi apa jenenge taklid. Atau mungkin taklid tapi hanya 1-2 hal. Yang lain ini ditaklid. Jenengan selama ini nderek ajaran agama niku. Nderek kiai napa nderek Quran? Nderek kiai. Kita bisa ngerti ini, ngerti itu kan nderek kiai. Nderek guru, bukan nderek Quran. Guru kita nderek gurunya. Gurunya nderek gurunya sampai Imam Syafi'i terus sampai Rasulullah. Jadi begitu. Jadi kelas kita ini ya kelas nderek ulama. Nggak bisa kita nderek Quran, nggak paham. Itu. Nah, contohnya begitu. Ini bab bermadhab, bab mengikuti ajaran para ulama.
Yang hakikatnya sebenarnya kita juga mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis hanya melalui pemahaman para ulama. Kita ini sebenarnya sudah mengikuti Quran Hadis tapi melalui pemahaman Imam Syafi'i, tidak langsung kepada Al-Quran dan Hadis. Di NU ini cara memahami agama ini berangkat dari yang paling bawah. Berangkat dari bawah itu misalkan ya kitab-kitab kuning itu, kitab-kitab karangan para ulama itu pun juga masih dibagi-bagi, dimulai dari kitab yang paling dasar, baru meningkat sampai ketika sudah memahami pemahaman para ulama melalui kitab-kitab itu, baru mulai mencoba belajar usul fikih. Usul fikih sudah paham, baru mulai melihat sumber hukum Islam yang asli apa? Al-Hadis, nukuri meneh Al-Quran. Jadi tidak berangkat dari atas ke bawah, tidak berangkat dari bawah ke atas. Cuman karena keterbatasan kemampuan kita, otak kita, ya, mondok di durung suwe wis kedisian nyambut gawe, mondok urung suwe kedisian rapi, belajar belum lama, ya pada akhirnya ilmu kita hanya terbatas itu dong, hanya terbatas itu loh. Tapi alhamdulillah tidak apa-apa, karena di dunia ini masih banyak kiai, masih banyak ulama yang pemahamannya sudah luar biasa, yang itu nanti pada akhirnya akan menjadi panutan kita. Jadi begitu. Saya baca dulu kewajiban taklid atau kewajiban bermadhab. Dasar Al-Quran nomor 1, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini masih umum, bertanyalah kepada ahli dzikir. Ahli dzikir ini kalau dalam kitab-kitab tafsir itu dimaknai ahli ilmu, ahlul ilmi. Bertanyalah kepada ahlul ilmi. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku la ta'lamuna, ora ngerti sapa sira kabeh. Ya, bertanya itu berarti belajar. Yang nomor 2, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ini ayat yang sangat populer, banyak orang hafal, banyak orang paham. Allah akan mengangkat derajat orang-orang di antara kalian, yaitu orang-orang yang diberi ilmu akan diangkat derajatnya. Para rawuh, ilmu itu penting. Para ulama menyatakan bahwa ilmu itu berada di atas ibadah. Nah, berada di atas ibadah. Orang kalau berilmu, ya, apa yang ia lakukan, amalan-amalan yang ia lakukan, aktivitas-aktivitas yang ia lakukan, atau mungkin berupa ibadah, akan menjadi sebuah ibadah yang bermutu dan berkualitas. Makanya ilmu itu penting. Saking pentingnya sampai Kanjeng Nabi itu bilang, wong pinter orang alim, ya, tidurnya orang alim itu lebih bagus daripada ibadahnya 1000 orang, dan 1000 orang itu orang awam. Lho sampai ngoten, wong alim siji iku turu iku luwih apik tinimbang wong gak alim, wong bodoh ibadah. Karena orang bodoh itu gampang dirayu oleh setan, orang bodoh itu gampang disesatkan oleh setan. Lah orang alim enggak. Sampai turunnya wong alim setan wedi nyedeki. Apa meneh wong alim beribadah. Itu. Karena semuanya didasari oleh ilmu. Maka ada guyonan, Gus Baha itu kalau guyon gini, wong lek pinter alim, lek ndonga iku ora tau dowo-dowo. Cukup didik-didik wis berkualitas, wis diterima mek Gusti Allah. Karena dalane wis apal. Sing justru sing ndonga iki kedawan iku nudono lek ora ngerti dak.
Ada guyonan seperti itu. Sampai kusuk direwangin wanges-wanges sampai bengok-bengok barang itu. Sementara orang-orang alim itu nggak ada Fatihah itu udah. Adalah ini paham. Ini banyak yang diremehkan ilmu ini. Ya. Orang ketika meniti ajaran tasawuf, kalau orang itu idola kepada Imam Ghazali, jangan langsung jujuk kitab Ihya, keliru, salah. Karena kitab Ihya itu kitab wong tuwek. Imam Ghazali ngarang kitab Ihya ketika beliau sudah sepuh, ketika beliau sudah dekat dengan Allah. Kalau idola dengan Imam Ghazali, ya lihatlah biografi Imam Ghazali ketika beliau masih muda. Imam Ghazali itu ahli filsafat, Imam Ghazali itu ahli fikih, Imam Ghazali itu ahli politik, Imam Ghazali itu ahli ilmu teologi, ilmu kalam, aktivis. Cara saiki mungkin aktivis organisasi, punya madrasah. Mbuh itu kalau sekarang perguruan tinggi atau lembaga pendidikan apa, ya itu Imam Ghazali, aktivis, kritikus, mengkritiki tokoh-tokoh teologi zaman dulu, Ibnu Sina, nah, itu dikritiki terus. Itu Imam Ghazali dulu ketika masih muda. Kalau idola kepada Imam Ghazali, lihatlah biografi Imam Ghazali ketika masih muda. Ya, ahli fikih, ahli tafsir. Baru kemudian melihat kitab Ihya Ulumuddin. Langsung jujuk Ihya Ulumuddin. Nanti munculnya apa? Ilmu sing dasar iki belum dikuasai kok langsung nang tasawuf. Akhirnya jadi mentesek. Ngerti mentesek ini. Lha ngoten lho nggih. Tokoh-tokoh tasawuf yang menjadi rujukan kita, idola kita, apakah itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abu Yazid Al-Bustami, tokoh-tokoh tasawuf kita, Imam Junaid Al-Baghdadi, termasuk Imam Ghazali, itu orang-orang alim semua, ahli fikih, ahli tafsir, ahli Quran. Bahkan rata-rata hafidhul Quran. Nah, orang melihatnya kan wis pelaku tasawuf itu tok mutasawwifin. Nah, zaman sekarang kan banyak orang pingin instan kan. Mondok oleh rong dina telung dina wis kaya dadi makrifat. Makanya di NU itu ya kan yang kita kenal kan ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ilmu kalamnya mengikuti Imam Maturidi, Imam Asy'ari, ilmu fikihnya mengikuti salah satu mazhab 4, ilmu tasawufnya mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Kenapa Imam Ghazali dan Imam Junaid yang dipilih oleh NU? Karena Imam Junaid dan Imam Ghazali itu ajaran tasawufnya tidak keluar dari ajaran syariat. Artinya apa? Kalau orang ingin niti ajaran tasawuf, syariatnya itu beres dhisik. Beres itu artinya kalau dalam fikih ya alim dhisik. Kudu beres dulu. Kudu ketok syariatnya. Syariat kelihatan itu ya, syariat itu sesuatu yang kasat mata, yang bisa dilihat oleh ya campur masyarakat, membimbing masyarakat bersama dengan halayak. Wai Jumatan yo ketok di masjid, wai poso yo ketok poso, begitu. Yo nyambut gawe. Itu ilmu syariat. Jadi syariatnya kudu beres dhisik. Ini yang kemudian dipilih oleh Nahdlatul Ulama. Itu. Jangan dipilih sing tokoh-tokoh ekstrim, sing aneh-aneh, nggak nutut ilmunya. Ilmu kita nggak nutut karena kita ini orang awam. Padahal tokoh-tokoh tasawuf zaman dulu itu banyak sekali. Tapi banyak yang nggak bisa masuk akal. Itu nggak boleh kita ikuti. Imam Junaid Al-Baghdadi itu pernah bilang kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah harus hafal Quran dulu. Hafal Quran kan ilmu syariat. Harus memahami Al-Quran. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kenapa kemudian ketika meniti perjalanan menuju pendekatan diri kepada Allah, setan itu nggak mau mendekat karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu alim. Nah, pinter. Orang itu kalau alim setan nggak mau mendekat, pedih. Karena mau mendekat mesti paham orang alim. Oh, itu setan ini. Lah orang bodoh
Ibaratnya mau ke Jakarta, begitu teko Semarang sangkane ke Jakarta. Guyu seneng wis teko Jakarta padahal cilik Semarang kan bodoh. Dihapusi ambek setan, mbek jin dihapusi. Iki lho awakmu wis teko Gusti Allah. Gitu. Karena banyak gangguan-gangguan di tengah jalan. Kita berjalan darat misalkan ya, di jalan kan banyak gangguan. Ono ceblongan, ono banjir, ono polisi, ono lampu abang hijau macam-macam. Lah ini harus paham semua. Ilmu-ilmu ini harus dipahami. Ono perapatan, ono pertigaan, mestinya belok kanan apa belok kiri begitu. Nah ini ilmu-ilmu syariat semua. Belum lagi nanti di tengah jalan ada yang ganggu, ada yang bohongi, ada yang menipu. Gitu. Nah, ada kitab yang namanya Jami'u Karomatil Aulia, 2 juz, 1 juz setebal Al-Quran. Saya punya itu, setebal kitab Riyadhus Shalihin, kumpulane para wali. Jami'u Karomatil Aulia, ya, diceritakan banyak karomahnya para wali. Itu di buku itu, di kitab itu diceritakan wali-wali Allah itu rata-rata dulu yang alim-alim semua. Alim-alim semua. Cuman alimnya wis lewat begitu sehingga ketika muncul diudahkan oleh masyarakat, alimnya wis gak mati diketokno. Padahal alim. Lah orang melihat kan sing aneh-aneh tok kan. Iso ngilang gak iso bali sing didelok kan iku kan. Sakti-saktine iku iso ngawang niku sing didelok iku jarine wali. Niku. Dulu pernah ada pertanyaan pembahasan tentang ciri wali. Jadi ini wali itu ketika hidup dirubung wong akeh, tamune akeh, jamaah akeh. Ketika mati sing takziah akeh. Ketika sudah dikubur sing ziarah akeh. Kata Imam Ghazali durung mesti. No. Ketika di dunia dirubung wong akeh pun durung mesti, artinya bisa iya bisa tidak. Ya. Kuburan ini diziarah wong akeh durung mesti, kata Imam Ghazali. Durung mesti. Ada 2 orang, si A sama si B. Si A itu sregep poso sunnah, Senin, Kamis, Rejab, Syawal, Yaumul Bid, pokok dia hanya puasa niatnya hanya sekedar melakukan sebuah anjuran agama. Iki puasa sunnah tak lakoni. Terus ahli sholat sunnah, niatnya hanya sekedar melaksanakan sholat sunnah, bahwa ini ajaran agama, bahwa ini anjuran agama, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, nggak ada niat yang lain kecuali hanya itu. Sementara si B yo ahli puasa sunnah, tapi kepingin sakti, poso ngebleng oleh ijazah tokoh-tokoh, tokoh kiai kan ada kan begitu kan ya. Yo ahli wirid, tapi wiridnya untuk ngasah ilmu nih, kesaktiannya. Yo ahli sholat duha, tapi niatnya gak bodoh. Nah, para rawuh, yang ini tadi yang hanya sekedar pokok melakukan kesunan-kesunan dan anjuran-anjuran agama, tujuannya mendekatkan diri pada Allah. Kalau pada saatnya Allah ridho, ya dialah yang akan diangkat menjadi kekasihnya, akhirnya menjadi wali Allah. Sehingga tambah adoh dengan Allah. Sementara orang awam ngubungin yang ini sini, karena itu kelihatan sakti. Kan instan kan yang ini. Pengen sakti itu gampang kok. Wakeh amalan-amalan di kitab-kitab dukun itu wakeh amalan pengen sakti. Iso. Dan Gusti Allah dituruti dadi sakti. Tapi sing sakti-sakti ini justru yang sekarang ini banyak dipuja-puja oleh orang. Semakin aneh, semakin makrifat jadi ini. Badek-badek cocok. Iku ya ono sing bisi pancen ini. Ono makhluk-makhluk gaib sing bisi. Lho ini yang diidolakan oleh masyarakat. Sing iki tambah dijauhi. Padahal mestinya yang ini yang orang hebat, orang yang baik itu. Ngoten nggih. Pengamalan-amalan sakti ku ya ono
dengan cara beribadah. Ada. Ini yang banyak orang terkelabui, dia malah tidak akhirnya dekat dengan Allah, tapi dia menyembah amal perbuatannya sendiri. Nah, ini kita kaitkan dengan ilmu itu begitu, ya, bahwa ilmu itu penting. Ilmu itu di atas ibadah, tapi di atasnya ilmu ada lagi akhlak. Akhlak di atas ilmu, ilmu di atas ibadah. Orang ibadah kalau nggak didasari dengan ilmu, ya oleh keselak. Ini kalau dibandingkan ya, tapi jangan dibandingkan kalau kemudian terus gak usah ibadah wis percuma, ya tambah keliru. Wis goblok gak ibadah, ya tambah gak apa-apa. Orang-orang kita ini banyak yang melakukan sregep tok, tapi banyak yang keliru. Ya, tapi wis mending lah gelem nglakoni. Ya, jangan salah paham. Lah terus dibandingkan dengan sing mek dulinan tok, jangan itu. Maksudnya apa? Mestinya itu ibadah itu harus didasari dengan contoh yang sederhana saja sudah, yang selama ini berjalan di masyarakat. Orang mau adzan itu kan ono dungane apa enggak? Enggak ada. Ora ono dasar itu sebelum adzan itu. Tapi kenapa di kalangan kita subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Iku kan dasare belas ya. Bahkan itu kalau diniati itu adalah sebuah perintah agama dan dianggap itu diyakini itu sebuah kesunahan sebelum adzan. Iku malah bid'ah itu tambah keliru. Tapi omong dhewe ya hampir semua kok seperti niku lek jenengan menging di kampung jenengan saman seneni urip gak gelem adzan. Caranya mengingatkan ya harus pelan-pelan. Kalau kemudian akhirnya jadi fitnah ya pelan-pelan dulu lah. Ya kepene lah. Wong nyene sing sregep adzan ya iku. Timbange sampean sing ngilok notok gak tau gelem. Cek mending mereka. Tapi lek iso syukur-syukur dibenerno diarahno. Contoh lagi, sholat sunnah itu yang disyariatkan berjamaah itu tertentu. Hanya sholat taraweh, sholat hari raya, ya, itulah Idul Fitri, sholat istisqa, sholat gerauno, rembulan dan matahari, apa lagi? Tasbih, apa malih? Selain itu nggak disyariatkan berjamaah, Pak. Sendiri-sendiri tahajud, duha, apa meneh itu. Tapi kenapa orang-orang kita kok berjamaah? Nah itu persoalannya. Ya. Alasannya belajar, alasannya litarbiyah, kayak ngajari anak-anak sekolah itu. Ya memang ada ulama yang memperbolehkan alasannya litarbiyah. Tapi litarbiyah kan pada akhirnya kan ada batas sih. Khawatir itu nanti kalau terus-menerus seperti itu akan menjadi sebuah syariat. Bahwa ini loh ajaran agama, sholat-sholat yang mestinya tidak disyariatkan berjamaah malah pada akhirnya terus berjamaah karena dari dulu sampai sekarang ditradisikan berjamaah. Nah ini pentingnya ilmu itu begitu. Ya, pentingnya ilmu itu seperti itu. Wong donga ya kudu ana ilmune. Ada etikanya, ada adabnya, ana tata carane. Di hadis-hadis Nabi itu yang sering disinggung-singgung orang besok akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu orang berilmu. Itu ya, orang berilmu, orang alim. Kalau ada hadis yang isinya besok itu ada 4 kelompok yang ingin masuk surga terlebih dahulu, rebutan. Ada 4 kelompok, ini diceritakan oleh Nabi dalam sebuah hadis.
4 kelompok yang berebut ingin masuk surga terlebih dahulu. 1 orang mati syahid. Mati syahid melawan orang kafir. Karena dijanjikan oleh Nabi orang mati syahid itu dakhalul jannah bi ghairi hisab. 2 haji mabrur. Haji mabrur itu karena ada dalilnya al haji mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Nomor 3 orang alim. Orang alim itu kan orang berilmu, orang alim. Nomor 4 orang kaya yang loman. Niki ini gak ada orang ibadah. Ada hadis lagi bahwa besok di hari kiamat ada 7 orang yang akan mendapatkan perlindungan di sebuah hari di mana di hari itu nggak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudilluhumullahu ya yauma la dilla illa dilluh. Nomor 1 imam adil. Nomor 2 arek 6 sing sergap ibadah. Ono takmir masjid wong lanang sing gumantung atine nang ngene masjid. Ini nggih. Ternyata di sini yang nomor 1 apa? Imam. Imam itu siapa? Pemimpin. Indonesia mungkin presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa. Zaman pingin munggah swarga lewat jadi kepala desa dhisik gak apa-apa. Jadi ngelamar kepingin munggah swarga tak lewat pemimpin, lewat penguasa. Nyalon kades, nyalon bupati, nyalon presiden, boleh, sah. Jangan dibilang politik itu mesti elek, kotor, neraka, enggak. Pengen munggah swarga lewat presiden itu iso. Pokok angger adil mesti swarga, begitu. Nabi itu banyak nyinggung imam-imam adil itu banyak, sering nyinggung dalam hadisnya itu. Ada hadis lagi 3 kelompok yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Nomor 1 siapa? Imamun adil. Jadi dungoni penguasa sing adil itu dungoni mandi. Gak mesti dungoni kiai sing surbani gede itu gak mesti ngono iku. Sing mandi. Imam itu anggar adil dungoni mandi. Lho ngoten lho Pak nggih. Niku. Pengenane kula iku kadang kurang sepakat. Rame-rame di medsos pidato-pidato ojo ngurusi politik kuwi urusane wong ndukur awakmu mikir ibadah ae sapa sing dadi awakmu tetep kiri ana ning ngono ora usah mikir iku ya mikir kiai mikir wali batin saya kok koyok gak butuh pemerintah. Kita ini loh bisa enak hidup ini karena pemerintah. Jadi kan bisa kumpul ini berorganisasi nikmat karena ya ini karena pemerintah, karena kebijakan pemerintah. Ono pemerintah sing jogo keamanan jenenge polisi, jaga harta kita, jaga kehormatan kita, jaga rumah kita, jaga jiwa kita, itu polisi. Ono sing jogo negara jenenge TNI. Ono sing ngekei kebijakan-kebijakan jenenge pemerintah. Loh, dari itu akhirnya kita bisa nyaman hidup di dunia, iso ibadah enak gitu. Dulu Mbah Yai Wahab itu ditegur oleh kiai yang lain. Mbah Yai Wahab itu kan dekat dengan Presiden Soekarno. Sobo istana ditegur, Mbah Yai jenengan ini enggak mbok ngurusi pondok ae, ngaos mawon, ngaji mawon. Kok sobo pendopo mawon istana mawon. Apa kata Mbah Yai Wahab? Loh, NU ini bisa besar karena keputusan politik. Katanya Mbah Yai Wahab begitu. Karena ada keputusan politik itu. Enggak ada kekuasaan, kita enggak bisa eksis seperti ini. Makanya kalau ada orang sing koyo gak butuh pemerintah itu kemelinti. Coba di Timur Tengah pengajian nggak oleh, kepingin dadimu balik itu kudu disertifikat dhisik oleh pemerintah. Nggak semua orang bisa ceramah di masyarakat karena ada kebijakan politik. Makanya dua-duanya ini butuh ya al ulama wal umarok.
kudu padha ana, harus sinergi, harus bersama-sama. Itu sinfani idza fasadan nas wa idza saluhan nas wa huma al ulama wal umara. Ada dua golongan, jika dua golongan ini rusak, rusaklah semua manusia. Dan jika dua golongan ini baik, maka baiklah seluruh umat manusia. Siapa dua orang itu? Dua kelompok, ulama dan umara. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa sendiri-sendiri. Ngoten, niku nggih. Padha apike. Lek kepengin imam penguasa ben munggah swarga kudu adil. Lek ben dadi kiai ben munggah swarga kudu ya malu bi ilmi, mengamalkan ilmunya. Berarti kiai sing iso munggah swarga iku kiai sing ngamalno ilmune. Ben dadi pedagang sing jujur. Iki gandengan. Ben dadi wong sugih sing loman. Pengin balik haji dadi haji sing mabrur. Lha meneh. Ben dadi wong melarat, wong biasa dadi wong melarat sing ikhlas. Qanaah. Lha ngono, Pak. Pokok angger dadi pedagang jujur swarga. Angger dadi wong biasa sing ikhlas qanaah swarga. Angger dadi pemimpin adil swarga. Besok di swarga iku nglumpuk macam-macam. Awakmu apa munggah swarga? Lha aku krana sugih, krana loman. Aku krana dadi pedagang jujur, aku krana ngoten. Jadi tidak bisa hanya melalui satu jalur mboten. Semuanya itu karena ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu hanyalah hamba-hamba yang takut, khawatir, wedi nanggine Gusti Allah. Ya relatif sebenarnya memahami ini. Relatif. La tuharik bihi lisanaka litajalabi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu tsumma inna alaina bayanahu. Ini tafsirnya menerangkan bahwa mengingatkan kepada Kanjeng Nabi untuk tidak tergesa-gesa dalam memahami wahyu Al-Qur'an. La tuharik ojo nggerakno sira bi kelawan ayat Al-Qur'an lisanaka ing lisane sira Nabi Muhammad litak jalabih supaya cepet-cepet iso memahami Al-Qur'an. Ojo kesusu. Biarkan malaikat Jibril mendikte, membacakan, menuntunnya. Begitu malaikat sudah pergi, silahkan dibaca. Mengingatkan kepada kita, lek belajar ojo keburu-buru. Ya, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Sungguh alaina atas pada kami jam'ahu kumpulan Al-Qur'an wa qur'anu dan bacaan. Fa idza qur'anahu fattabi qur'anah. Jika sudah terbaca maka ikutlah bacaan Al-Qur'an. Tumma inna alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya atas kami ada penjelasan-penjelasan. Adi bin Sirin, hadzal ilmu dinun. Ilmu itu agama. Lho niki nggih. Ilmu itu adalah agama. Berarti kan penting, ilmu itu agama. Kaya wong duro zaman biyen, agama ini apa? NU. Agamane NU niku. Hadzal ilmu dinun. Utawi ikilah ilmu iku dinun agama. Fanduru mongko entenono sira lihatlah. Aman dari siapa tak huduna mengambil kamu semua dinakum agamamu. Kemudian lihatlah dari mana engkau mengambil ilmu itu, dari mana engkau mengambil agama itu, karena ilmu itu adalah agama. Dari siapa kamu dapat ilmu? Ilingo, ojo lali awakmu biyen niku belajar Quran tekok sapa, alibatak tekok sapa, iso ngerti salat tekok sapa. Wong gurune biyen niku ndek desa ndek Langgar ndek Surau, mondok gurune ya Jawa. Kenal wong Arab rong dina wis lali sembarang kalir jadi muhibin. Akhir wong Jawa-Jawa dielek-elekno lan gregetno tah niku. Makanya saniki rame masalah nasab itu. Saya terus mengikuti. Menarik niku, menarik. Kula nggih akhire alon-alon malah belajar meneh.
Bagi saya itu ilmu baru. Selama ini kula suwe semalang melintang gak tahu sinau nasab, belajar nasab. Baru muncul saat ini. Kula nggih belajar melok-melok sinau golek-golek kitab maca-maca niku. Saya tidak percaya langsung dengan tayangan-tayangan yang ada. Karena membingungkan di sing bener. Sing A apa sing B, sing kanan apa sing kiri. Kok koyok padha pinter ya lek ngomong. Tetapi hikmahnya ada. Hikmahnya ada para jamaah gitu ya. Ini ya kan berangkat dari oknum kan. Oknum itu ya perorangan-perorangan sing ngomongannya kasar, arogan, dan hanya sekedar mengandalkan nasab daripada ilmu. Ini juga mengingatkan kepada NU, wong NU yang ngono ojo ngandalo nasab. Rumangsa bapak ini kiai. Rumangsa awake Gus, akhirnya njaluk dihur mati. Sementara ilmune pas. Kelompok itu juga begitu, hanya sekedar mengandalkan nasab. Aku lho keturunane Rasulullah. Kon kudu hormat nang ngene aku. Tapi dhewe yang arogan. Berangkat dari oknum itulah akhirnya kok koyo suwe-suwe iki kok koyo ngladur tambah gak karu-karuan. Mosok keturunane Rasulullah kok koyo ngene ngono lho. Suwe-suwe diteliti-teliti, ada sebuah pendalaman ilmu, tesis-tesis. Nah, ditemukanlah sebuah hal yang ganjil dan aneh. Tapi sing bener sing pundi dereng ketemu sampeyan. Kan ceritane ngene ya. Kanjeng Nabi punya jalur keturunan Rasulullah itu kan lewat Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Siti Fatimah putri Rasulullah, punya suami Ali bin Abi Thalib, punya anak Hasan Husain. Nah ini yang jalur dari Husain. Husain terus ke bawah, Imam Ja'far As-Shadiq, Ali Zainal Abidin, Ja'far As-Shadiq, terus sampai turun yang namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa keturunan Rasulullah. Nah, Ahmad bin Isa ini punya anak. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, yang namanya Ubaidillah. Anaknya enggak siji tok. Anak Husain juga, anak Muhammad. Ada yang namanya Ubaidillah. Versi kelompok yang menentang ini, Ubaidillah ini tokoh fiktif, nggak ada, nggak jelas. Di kitab-kitab nasab nggak tersebut tokoh yang namanya Ubaidillah punya anak lagi namanya Alawi. Alawi punya anak keluarga-keluarga yang dikenal dengan Ba'alawi. Jadi Ba'alawi itu keturunannya Alawi. Dan bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin akhirnya Sayyidina Ali, Siti Fatimah binti. Kuncinya di sini. Ini yang kelompok penentang ini nganggap Ubaidillah ini tidak ada. Kalau tidak ada berarti di bawahnya terputus. Cara sanad itu inqita'. Nah, itu ya putus berarti nggak nyambung nang ini Rasul. Iki lek kena kabeh, Pak. Lek ngene bener, wallahu a'lam kula nggih mboten saged ngarani kula wong awam. Iso-iso Habib sak Indonesia iki kena kabeh. Sing gede-gede. Wah iku sing gak enak. Lek kena kabeh kan gak enak. Ya sing eman sing alim-alim. Sing fakih-fakih. Sing banyak memberikan banyak ilmu kepada kita. Lek bener ya gak jadi masalah karena selama ini dianggap bener. Cuman memang hikmahnya tetap ada, dari aspek sosial ada. Akhir-akhir ini kan banyak orang-orang kita wong Jawa itu sing demam. Ya. Demam nih. Ini gua sing kula contohno, biyen mondoki ndek Kiai Jawa, ngajine Kiai Jawa. Kenal rong dino wis selalu kabeh nang wong. Ketika mereka turun ke bawah nggih pengajian, sapa sing nglumpukno jamaah? Kiai Jawa. Sing golek dana sapa? Wong Jawa. Sapa sing naik panggung? Mereka. Wong Jawa kate munggah gak oleh sepak.
Tokoh-tokoh tingkat bawah-bawah sepak itu. Ini tidak tahu ada fenomena apa. Tapi kelompok pembela juga banyak. Kelompok pembela bahwa benar-benar itu keturunan Rasulullah. Kelompok pembela juga banyak. Nah, sebaiknya bagaimana? Ya sebaiknya kita ini hidup jadi umat Islam nggak usah mengandalkan nasab lah. Ojo dodol nasab, ojo dodol keturunan. Aku anak iki. Ya. Yang kita tunjukkan diri kita bahwa kita ini orang mampu, ilmu, ngoten dong ya. Jangan nasab tapi ilmu nomor 1. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, lihatlah dari siapa mereka itu mengambil ilmu, dari siapa mereka itu mengambil agama. Itu penting juga. Mana wong Jawa itu orang-orang NU biasanya gurune sapa iku? Lho lha ngoten nggih. Ketika ana wong aneh-aneh iku lho, gurune sapa? Ketika pinter ya ngono hebat. Sapa gurune? Wah jene gurune iku ngene. Iku. Fanduru aman ta'budu dinakum. Penting guru niku penting. Wani bin Umar marfu'an. Al ilmu dinun, ilmu itu adalah agama. Wa sholatu dinun, sholat itu juga agama. Fanduru amman ta'khuduna hadzal ilma, dari siapa mereka mengambil ilmu ini. Fanduru mongko ningalono sira aman saking wong ta'khuduna kang padha ngalap hadzal ilma ing ikilah ilmu, dari siapa mereka itu mengambil ilmu. Niku gurune sapa lha tenang nggih. Lek kate golek mantu anake sapa. Guru itu kan berarti kan ilmu. Wa kaifa tusalluna hadhi shalah, bagaimana lan kaya apa tusalluna padha salat hadhi salat ing ikilah salat fa innakum, sementara kamu semua tusaluna akan ditanya yaumul kiamati, di hari kiamat. Fala tarauhu illa aman tahaqqaqat ahliyatuhu, maka mereka tidak tahu. Wala tarau mongko ora padha weruh sapa sira kabeh ya illa kejaba aman tahaqqaqat saking wong sing sudah jelas wis nyoto apa ahliyatuhu, ahline wis ketok alime bi ayyakuna kelawan yen to ana minal uduli saking sifat adilnya. Adil itu berakhlak, bermoral, ya afikoti terpercaya, al-mutqinina ya. Nah niku nggih. Faya ayuhal ulama wasatatul atqiya min ahli sunnah wal jamaah. Ini insya Allah diambil dari kitab Mbah Hasyim Asy'ari, dari ahli sunnah wal jamaah. Niki dawuh Mbah Hasyim niki. Faya ayyuhal ulama, wahai para ulama, wasatatul atqiya, pemimpin-pemimpin yang pada bertakwa, min ahli sunnah wal jamaah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, ahli madhabil a'immah, ahli madhab-madhab para imam al-arba'ah, ahli madhab 4. Beliau faham tentang madhab Syafi'i, beliau faham tentang Hambali, Maliki dan Hanafi. Dawuhnya para ulama itu, orang kalau ingin alim, faham tentang pemikiran Imam Syafi'i, maka fahamilah pemikiran Imam Nawawi. Jadi gak langsung ke Imam Syafi'i. Keliru. Dulu ada pengajian, ujung-ujungnya isi pengajian itu ngelek-ngelek NU. Padahal yang ia baca itu kitab Imam Syafi'i, Nanti punya jamaah begini ngaji kitab Al-Um. Kitab Al-Um kitab induk kitab Imam Syafi'i. Ngono terus ngelek-ngelek, ujung-ujungnya ngelek-ngelek wong NU. Lho iki lho, jarine NU iku derek Imam Syafi'i. Kok amalnya gak cocok ambek nek kitab Al-Um. Berarti salah kabeh wong NU iku. Ngono. Keliru. Kiai ini iku keliru, nyampekno iku keliru. Contoh,
Nek ngono adzan Jumat itu sekali. Iki nek kaping loro. Nek ngono bacaan Quran itu tidak nyampe kepada orang mati. Iku wong NU kok senengane maca Quran ditujukan kepada orang mati. Bid'ah kabeh wong NU. Nah, sekali lagi salah kaprah ketika belajar, ketika menimba. Nah, saiki golek wong sing alim tentang mazhab 4 angel. Mazhab siji angel pemaneh mazhab. Ben wayai zakat fitrah. Nggih. Saya sudah lama 20 tahun lebih selalu sosialisasi dan bahkan bawa buku yang saya tulis. Saya ingat waktu itu saya nulis 2006. Lek dihitung saiki lah wis 20 tahun ya. Tiap tahun itu mesti tulisan itu dulu ya, zaman NU Gus Warikin saya kirim ke MBC supaya disebar ke ranting. Durung ono HP zaman itu. Enggak ada yang menolak, enggak ada yang bantah. Apa isinya? Zakat fitrah dengan uang itu tidak sah. Jadi judulnya bolehkah zakat fitrah dengan uang? Terus dalam kurung telaah kajian 4 mazhab. Tulisan saya begitu. Jadi saya mengulas mazhab 4 di situ yang terkait dengan zakat fitrah pakai uang. Andaikan terpaksa dilakukan yang selama ini dilakukan oleh umat, itu masuk kategori talfik. Kesimpulannya itu. Dan itu wong NU paham kabeh. Tapi akhir-akhir ini tahun 2020 berarti sik wingenane pikiran saya berubah seiring dengan PBNU telah memutuskan dalam basul masailnya tiba ono sing olehno tetap dengan ukuran, tetap dengan kadar 2,7 tidak 3,8. Itu hebatnya Kiai Haji Afifuddin Muhajir dari situ Bondo, Wakil Rois Am niku nggih ana sing olehno. Ya biasa ngono iku ngalih pendapat ya enggak apa-apa. Biyen mungkin pengetahuan iki jek ngono. Saniki wis nah niku nggih. Antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum. Wahai para ulama, wahai para pemimpin-pemimpin dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, ahli mazhab 4, Anda semua telah mengambil ilmu. Qad akhadtumul uluma, teman-teman ngalap sapa sira kabeh al uluma ing pira-pira ilmu mimman saking wong qablakum kang ana ing sadurunge sira kabeh. Kalian Anda semua telah mengambil ilmu dari generasi-generasi terdahulu sebelum kalian. Waman dan orang itu qablakum dan juga sebelum kalian. Mimman qablahu sebelumnya. Bittisolis sanadi ilaikum dengan sanad-sanad yang akhirnya bisa sampai kepada kalian. Sanadnya nyambung berarti. Nyambung. Watan duruna lan padha ningali sapa sira kabeh aman saking wong tak kuduno kang ngalap sapa sira kabeh dinakum ing agama-agama sira kabeh. Fa antum maka kalau begitu fa antum maka Anda semua khazanatuha menjadi penjaga-penjaga ilmu wa abwabuha dan pintu-pintunya ilmu wala taktulan orang nekani sira kabeh al buyuta ing pira-pira omah. Kalian tidak akan masuk ke rumah illa min abwabiha kecuali melalui pintu-pintu rumah. Orang mau masuk rumah kan melalui pintu. Ya, nah dunia ini pintunya adalah ilmu. Berarti kalau ingin selamat di dunia ini harus melalui pintu-pintu yang benar, yaitu ilmu. Faman ataha min ghairi abwabiha, kalau ada orang itu yang masuk tanpa melalui pintu, summiya sarikon, maka dia dikatakan pencuri. Mlebu omah kok lewat jendela berarti pencuri. Mlebu omah kok lewat genteng ya pencuri. Nglakoni perkara kok gak didasari ilmu berarti pencuri.
lho padha mek ngoten sarikon niku. Harus didasari dengan man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Semuanya harus pakai Inna Allah ta'ala qol man adali waliyan waqad adantahu bil harb ya. Barang siapa yang apa nggih sembrono ngaku beli kepada kewalian seorang wali kekasih faqad adantahu bil harb maka dia akan menjadi rusak. Rawahul Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhaharal fitan wal bidah ketika fitnah-fitnah itu sudah tampak. Idza dhahara hari kalau jelas apa al fitanu pira-pira fitnah wal bidah ulan pira-pira fitnah wasabba ashabi dan banyak orang-orang yang mengecam sahabatku falyatghuril alim ilmahu ya orang Syiah itu yang senangnya mengecam sahabat. Syiah itu pengecam sahabat, terutama sahabat tiga Abu Bakar, Umar, Utsman. Hanya Sayyidina Ali tok yang diidolakan. Kenapa? Banyak sebabnya banyak. Nomor satu, tiga sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman itu adalah tokoh yang menggosok, ngendih, yang menggosok itu, merampas haknya Sayyidina Ali yang mestinya Sayyidina Ali pengganti Rasulullah. Nomor loro, tiga sahabat itu adalah tokoh yang memanipulasi ayat Al-Quran, ngentit ayat Al-Quran, ngentit itu ya. Dalam penemuan orang Syiah yang ekstrim, ayat Al-Quran itu ada 17.000 ayat kata mereka. Kok akhirnya menjadi 6.666 itu dintit sampai sahabat-sahabat itu. Makanya dalam kitab-kitab Al-Kafi, kitab-kitab Syiah yang murni, ketika menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman itu mesti ini di embel-embeli laknatullah. Atau kalau diletakkan di bahasa awal la'anallah. Semoga Allah melaknat, semoga Allah melaknat. Kurang ajar ini sahabat. Sementara di kalangan ahli sunnah wal jamaah 4 sahabat ini dimuliakan, dipuja-puja. Karena kan khulafaur rasyidin, panutan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyin. Mereka telah mengecam sahabatku faliyadhar maka hendaklah jadi jelas al-alim wong almi apane ilmune. Faman lam yaf'al barang siapa yang tidak melakukan dalika fa alaihi laknatullah maka wajib bagi dia mendapatkan laknat Allah wal malaikat dan malaikat wan nasu ajmain. Nggih. Kalau dulu memang penguasa itu sekaligus merangkap ulama, ya, hampir raja-raja dulu, tokoh-tokoh dulu itu di samping penguasa negara, mungkin kalau zaman sekarang pemimpin presiden lah, tapi beliau juga merangkap sebagai ulama. Nah zaman modern kan tidak terpisah. Ahli politik ya dewe, sing ahli agama dewe, lelewe dewe ya sing dewe ku kudu dadi siji, kudu bersatu. Lek kepengin negara ini makmur, kiwamud dunya bi arbaati asya, tegakin dunia itu karena 4 faktor. Bi ilmil ulama wa bi adl umaro. Angger ilmune ulama digawe, ilmune ulama sing kena, sing manfaat, umaroe adil aman dunia itu. Ditambah sakhawatil agniya, lomane wong sugih. Mari ngono sing gak duwe sing hidup sederhana, sing marat-malarat, dawatil fuqara gelem donga. Tapi praktek sekarang di lapangan kan enggak, sing sugih mau medhit, akhirnya sing melarat ngisruh. Lah yang ngono, kok soalnya pegel ngene to medhit anjene.
Ngarai terbalik, ngarai terbalik. Wa qatimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'am mansura. Wa qatimna, dan perlihatkanlah kami ilama kepada apa-apa amilu yang mereka melakukan min amalin dari amal-amal, faja'alnahu haba'am mansura, maka kami jadikan seperti debu yang apa itu bertebaran. Ini mengkritik, menyindir orang-orang kafir. Orang kafir itu walaupun berbuat baik, kebaikan itu nanti akan sia-sia di akhirat. Faja'alnahu haba'an mansura, seperti debu yang berhamburan, gak ganggu. Berarti amal baiknya orang-orang kafir itu muspro. Ya manfaat ketika di dunia. Kan orang walaupun kafir itu loman. Ya, saya ada pertanyaan, ono wong dudu Islam ya, tapi loman, tapi api mbek tangga. Sedekah ya akeh terus ya apa? Ya ganjarane ya ketika di dunia itu tok. Banyak pujian disenengi wong. Anjene asahiyu qaribun minan nas, wong loman itu dekat dengan manusia. Tapi ketika nanti di akhirat, faja'alnahu haba'an mansura. Apalah artinya sebuah perbuatan yang baik, segudang pun amal perbuatan manusia kalau tidak didasari dengan iman akan sia-sia. Iki dikias meneh, apalah artinya banyak perbuatan baik kalau enggak didasari dengan ilmu. Mungkin andaikan itu nilai yang tidak bermutu. Okay. Ya lek iso ilmune akeh, ibadahe akeh. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqa, dan akan digiring alladzina orang-orang ittaqaw yang pada bertakwa rabbahum kepada Tuhan mereka, ilal jannati kepada surga zumara dalam keadaan berkelompok-kelompok. Nggih. Akan berkelompok-kelompok niki. Pentingnya berilmu itu begitu ya. Berarti apa? Kita sebagai orang awam wajib untuk mengikuti orang-orang yang berilmu. Mengikuti itu namanya taklid, di atasnya sedikit namanya tabi. Dan secara logika tidak mungkin orang itu akan semuanya menjadi orang alim, tidak mungkin. Pun, dadi mriki wonten sing tanggap.